Emosi dalam politik internasional bisa berakibat fatal. Serangan Iran yang meluas ke negara-negara Teluk membuat konflik yang tadinya terbatas menjadi justru melebar menjadi perang regional. Shalom, sahabat Ephata Kebenaran. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Saya berterima kasih karena sahabat sudah mampir dan mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Channel Ephata Kebenaran membahas khusus tentang tanda akhir zaman atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Dalam bahasa teologianya adalah eskatologi. Kita akan belajar tentang akhir zaman dari berbagai sumber yang akan disampaikan oleh pendeta-pendeta yang luar biasa dipakai Tuhan di zaman ini. Baik pendeta dari Protestan, Karismatik, Katolik, dan semua pendeta akan kita ambil khotbahnya khususnya tentang akhir zaman. Tujuannya agar kita punya pandangan dari berbagai pendeta-pendeta ini, sehingga kita punya pemahaman yang lengkap dan komprehensif tentang tanda akhir zaman atau nubuatan akhir zaman atau tanda 66 ini. Semoga channel ini boleh memberkati kita semua. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung saja mendengarkan khotbah tentang akhir zaman dari hamba Tuhan yang luar biasa ini. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami siap dibekali oleh kebenaran firman tentang nubuatan, tentang tanda-tanda akhir zaman, hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Berikanlah kami kemampuan agar kami dapat mengerti rencana Tuhan atas kehidupan kami dan dunia ini. Ajar kami Tuhan agar kami mempersiapkan diri menghadapi hari-hari yang akan datang ini. Kami siap diberkati oleh hamba-Mu ini. Berkatilah hamba-Mu ini, berkati pemberitaan firman Tuhan, berkati kami semua. Demi nama Yesus. Amin. Iran dikeroyok akibat keputusan emosional. Di Timur Tengah, sebuah keputusan bisa mengubah sejarah dunia. Satu misil, satu serangan drone, satu reaksi emosional bisa menyalakan api yang tidak lagi bisa dipadamkan. Hari ini dunia melihat sebuah skenario yang sangat berbahaya. Sebuah negara besar di Timur Tengah sedang membuat kesalahan strategi terbesar dalam sejarah modern. Negara itu adalah Iran. Serangan Iran tidak hanya menghantam Israel, tetapi juga telah memicu ketegangan dengan negara-negara Teluk Arabia tetangganya seperti Arab Saudi, Qatar, Oman, United Arab Emirates atau UAE. Dan ketika negara-negara ini merasa terancam, sebuah kemungkinan yang menakutkan muncul, yaitu koalisi besar terbentuk. Sebuah konflik yang awalnya regional bisa berubah menjadi perang besar di Timur Tengah. Tetapi kisah ini bukan hanya tentang perang. Ini adalah kisah tentang kesalahan manusia yang sering terjadi berulang kali sepanjang sejarah. Dalam konflik terbaru di Timur Tengah ini, Iran memperluas serangan misil dan drone ke beberapa wilayah teluk seperti Qatar, Oman, dan United Emirates Arab. Bahkan menargetkan pelabuhan minyak dan tanker di wilayah strategis. Serangan ini mengubah peta politik secara drastis. Negara-negara teluk yang sebelumnya mencoba untuk netral dan bahkan menjadi mediator bagi perdamaian, sekarang justru setelah diserang oleh Iran,
terdorong mendekat kepada Amerika dan Israel. Dan akibatnya Iran yang ingin melawan satu musuh justru berpotensi menghadapi koalisi regional yang jauh lebih besar. Nah, pelajaran dari krisis ini adalah emosi dalam politik internasional bisa berakibat fatal. Serangan Iran yang meluas ke negara-negara Teluk membuat konflik yang tadinya terbatas menjadi justru melebar menjadi perang regional. Serangan drone Iran ke pelabuhan Guam di Oman, lalu juga serangan misil ke Qatar, serangan drone dan misil ke UAE. Nah, akibatnya negara-negara yang sebelumnya tidak ingin ikut berperang mulai terancam dan mempertimbangkan balasan. Nah, dalam geopolitik, satu serangan emosional bisa menciptakan 10 musuh baru. Bahkan kita melihat bahwa menyerang negara netral yang dilakukan oleh Iran merupakan kesalahan strategis. Yang menarik, beberapa negara Teluk sebenarnya pernah mencoba meredakan konflik. Oman, negara yang sering menjadi mediator antara Iran dan Barat. Qatar, yang mencoba menjaga hubungan dengan semua pihak. Namun ketika wilayah mereka ikut terkena serangan Iran, maka posisi mereka berubah. Nah, sedihnya di Indonesia malah dibalik, katanya itu adalah serangan dari Israel, tapi pura-pura atas nama Iran. Nah, jelas dari pecahan bekas misilnya, drone-nya, maka mereka bisa mendeteksi itu adalah berasal dari semua senjata Iran. Nah, mediator berubah menjadi pihak yang terancam. Dan serangan ke infrastruktur energi telah memprovokasi dunia. Iran juga menyerang tanker minyak, fasilitas energi, bahkan kilang minyak Arab Saudi ditargetkan oleh Iran. Jalur pelayaran penting, yaitu di Selat Hormuz. Nah, padahal kawasan Teluk adalah pusat energi dunia, pusat minyak dunia. Sekitar 20% minyak dunia melewati Selat Hormuz. Nah, jika jalur ini terganggu, jalur ini ditutup, dampaknya bukan hanya regional, tetapi global ke banyak negara. Iran bisa menghadapi koalisi besar. Jika eskalasi terus meningkat, skenarionya bisa menjadi koalisi anti-Iran berisi Amerika, Israel, Saudi Arabia, UAE, Qatar, Bahrain, dan Oman. Artinya, Iran tidak lagi menghadapi satu negara, tetapi blok regional dan negara superpower. Dalam sejarah, negara yang dikeroyok biasanya karena salah perhitungan. Sejarah sering menunjukkan pola yang sama. Negara yang menyerang terlalu banyak pihak sekaligus akhirnya terisolasi dan kalah. Lihat contoh dari sejarah. Negara Jerman pada Perang Dunia Kedua, Irak pada saat menyerang Kuwait, Jepang saat menyerang Pearl Harbor Amerika. Nah, kesalahan utamanya karena mereka salah membaca reaksi dunia. Nah, refleksi geopolitik dalam konflik besar ini, kemenangan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi oleh jumlah sekutu. Kadang bukan kekuatan yang menghancurkan sebuah negara, tetapi kesalahan strategi ketika emosi yang membuat seluruh dunia akhirnya bersatu melawannya. Nah, pertanyaan yang lebih penting buat kita hari ini, apa refleksi dan pelajaran bagi kita pribadi? Izinkan saya dari peristiwa ini menyampaikan beberapa hal penting. Yang pertama, carilah sebanyak mungkin kawan, bukan musuh. Carilah sebanyak mungkin kawan, bukan musuh. Ayo coba ketik, katakan, saya tidak mau cari musuh. Ya, sepanjang sejarah, banyak negara-negara kuat jatuh bukan karena mereka lemah,
Mereka jatuh karena salah menghitung musuh. Contohnya Jerman pada Perang Dunia Kedua, ketika Adolf Hitler, pemimpin Jerman waktu itu, membuka terlalu banyak front perang sekaligus melawan Inggris, di saat yang sama juga melawan Uni Soviet, di saat yang sama juga melawan Amerika, dan hasilnya sudah bisa ditebak. Koalisi besar akhirnya terbentuk, dan negara Jerman yang tadinya sangat kuat akhirnya runtuh. Hal yang sama terjadi pada Jepang setelah menyerang Pearl Harbor, pangkalan militer yang ada di Hawaii, Amerika. Satu serangan Jepang, satu keputusan emosional Jepang. Apa konsekuensinya? Perang besar melawan Amerika. Dan Anda tahu, sejarah berulang sampai sekarang, karena manusia jarang belajar dari sejarah. Itu sebabnya belajar, carilah teman sebanyak mungkin, bukan musuh. Ya, apalagi kita udah tambah tua. Udahlah, jangan terus ribut, berantem, antar teman, antar gereja, antar komunitas, antar agama, antar rumah tangga sendiri, ya kan? Satu musuh lebih banyak daripada 1000 kawan. Nah, kalau kita sibuk hanya mencari lawan, dikit-dikit emosi, dikit-dikit berantem, wah, itu akan menghancurkan dan merugikan diri kita sendiri. Daud yang ada di Alkitab, ketika itu Daud lagi dikejar-kejar oleh Raja Saul, dianggap sebagai ancaman, difitnahkan yang jelek tentang Daud. Nah, ketika Daud sedang dimusuhi oleh Raja Saul, ketika Daud dengan anak buahnya, tiba-tiba dia menjadi emosi dan mau membunuh Nabal, orang kaya itu, akibat penghinaannya terhadap Daud. Dan Daud bersumpah mau membunuh Nabal dan semua orang laki-laki yang ada di rumahnya. Tapi untung istri Nabal, Abigail, wanita yang bijaksana, mencegahnya di tengah jalan. Dan akhirnya dia memberitahu Daud, apakah tuanku mencari keadilan sendiri? Bukannya Tuhan yang maha adil. Dan akhirnya Daud sadar, dia tidak mau menambah musuh, karena dia sedang dimusuhi oleh Raja Saul. Dan Anda tahu apa yang terjadi ketika Daud akhirnya tidak mau memusuhi Nabal, walaupun Nabal menghinanya. Tapi beberapa hari kemudian justru Tuhan yang membela Daud. Nabal mati, batin jantungnya membatu, kena serangan jantung, saudaraku ya. Dan akibatnya justru istri Nabal, Abigail, dan seluruh kekayaan daripada Nabal dan Abigail itu dimiliki oleh Daud. Daud menikahi Abigail, sehingga akhirnya, saudaraku, mereka menjadi keluarga yang bahagia. Nah, jadi ayo kita lebih baik cari banyak teman, bukan musuh, ya. Ayo sekali lagi ketik, katakan, saya mau cari banyak teman, ya. Ayo kita belajar. Lebih baik punya banyak teman daripada satu musuh. Tapi Pastor Lukas, saya sudah coba bangun hubungan baik, tapi saya terus dimusuhi. Nggak apa-apa bro, yang penting kita udah lakukan, mau berdamai, mau baik. Tapi kalau mau tetap dimusuhi, urusan mereka dengan Tuhan. Nah, pelajaran yang kedua, hindari pertengkaran dan permusuhan. Hindari pertengkaran dan permusuhan. Ada pertengkaran, permusuhan yang kita bisa hindari. Nah, Timur Tengah bukan hanya kawasan konflik. Timur Tengah adalah jantung energi dunia. Di wilayah Teluk terdapat jalur laut yang sangat penting, yaitu Selat Hormuz. Karena sekitar 20% minyak dunia melewati jalur ini. Artinya, jika kawasan itu terbakar perang, bukan hanya Timur Tengah yang terkena dampaknya, namun seluruh dunia akan merasakannya. Harga energi bisa melonjak, ekonomi global bisa terguncang, harga-harga barang akan naik karena harga daripada transport akan naik, dan stabilitas dunia bisa berubah. Nah, ingat, setiap pertengkaran dan peperangan selalu membawa kerugian besar. Makanya yuk, jangan suka bertengkar, ya, terutama suami istri. Kenapa? Karena Yesus berkata, di mana 2-3 orang sepakat
di dunia ini. Dalam namaku, sepakat. Artinya adalah rukun. Ya, kata sepakat dari kata symphonio, melahirkan kata simfoni. Berbagai macam alat musik yang berbeda, tapi semua bisa harmonisasi, main di satu nada. Ya, walaupun bunyi mereka berbeda. Tetapi saudaraku, ketika kita rukun, sepakat suami istri, wow, apa saja yang kamu minta akan dikabulkan. Artinya, Tuhan akan memberkati. Bahkan Mazmur 123 berkata, ketika kita hidup rukun, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Haleluya. Jadi, jangan kejar berkat. Kejarlah kerukunan yang bisa mendatangkan berkat. Suami istri kalau rukun, doanya dikabulkan Tuhan. Rezekinya banyak. Katakan amin. Kalau rumah tangga rukun, kalau gereja rukun, kalau komunitas bangsa rukun, berkatnya akan mengalir. Ya, ayo coba katakan, saya mau hindari pertengkaran. Yang ketiga, kuasai emosimu atau kamu dihancurkannya. Kuasai emosimu atau kamu dihancurkannya. Dalam banyak konflik besar, kesalahan fatal bukan akibat strategi militer, tetapi akibat emosi manusia, akibat ego manusia, akibat kemarahan, akibat harga diri, akibat keinginan untuk membalas. Nah, Alkitab sudah memperingatkan hal itu ribuan tahun yang lalu. Amsal 29 ayat 22. Orang yang pemarah, orang yang cepat marah, menimbulkan pertengkaran. Dan orang yang cepat marah, banyak pelanggarannya, akan kena denda. Saudara, dalam bahasa sederhana, kemarahan sering menciptakan masalah yang jauh lebih besar daripada awal masalah. Ya, ayo hari ini jaga emosi kita. Di zaman seperti sekarang, dikit-dikit kita bisa emosi karena memang banyak orang seringkali buat naik darah. Tapi ayo belajar, kendalikan diri kita. Saya masih ingat ada perantau-perantau yang sukses dari Indonesia ke Amerika, cerita-cerita sukses berhasil, tapi juga tidak sedikit ada cerita-cerita tragis yang menyedihkan. Saya masih ingat ada suami istri muda dengan anaknya yang masih kecil. Sang suami wajahnya penuh sukacita kalau ke gereja. Nah, satu kali tiba-tiba istrinya telepon dengan nangis. Suaminya masuk penjara. Saya kaget kenapa? Rupanya waktu saya kunjungi, ternyata sang suami ini yang suka ketawa, wajahnya baby face, di tempat kerjaan malah sering dibully oleh supervisornya, orang Indonesia. Dan ternyata saudaraku satu kali, ya supervisornya yang wanita ini yang sering menekan dan membuli dia. Si pria ini, si suami ini udah nggak tahan. Dia ambil pisau cutter dan dia taruh ya sekitar 10 cm deket leher wanita itu di tempat makan siang di pabriknya kerja dengan ancaman, aku bunuh kamu, I kill you, I kill you. Nah, Anda tahu langsung orang-orang Amerika yang di tempat makan itu lihat, telepon 911, dan kemudian segera suami ini ditangkap, masuk penjara. Dan dalam persidangan, saya coba untuk berikan moral support dan juga memberikan, tapi tetap karena hukum di Amerika, walaupun tidak kena, walaupun itu cuma ancaman, ya mau membunuh, itu berat sekali. Nah, lihat, mimpi untuk sukses di Amerika, merantau, malah berantakan gara-gara emosi. Gara-gara tidak bisa mengendalikan diri. Saudara, bayangkan sebuah keluarga. Awalnya hanya satu kesalahpahaman kecil. Satu kalimat yang salah. Satu perasaan yang terluka. Tetapi karena tidak ada yang mau mengalah. Karena tidak ada yang mau mengampuni. Karena tidak ada yang mau bersikap dewasa. Maka konflik kecil berubah menjadi pertengkaran besar. Akhirnya antar saudara saling menjauh. Hubungan rusak, persahabatan hancur, yang awalnya hanya masalah kecil, akhirnya menjadi perang hubungan. Apa yang terjadi dalam keluarga, sering juga terjadi dalam masyarakat. Hari ini yuk kita belajar kendalikan emosi kita.
sabar itu subur. Amin. Kurang sabar, cepat masuk kubur, saudara ya. Ayo, coba ketik katakan, sabar itu subur. Ya, belajar sabar. Yang keempat, belajarlah dari Yesus. Belajarlah dari Yesus. Yesus mengajarkan prinsip yang sangat berbeda dengan dunia. Dunia berkata, kalau diserang, balas lebih jahat, balas lebih keras. Tetapi Yesus berkata sesuatu yang radikal. Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Orang yang membawa damai di tengah suasana panas, tetap membawa damai di tengah kebencian, membawa damai di tengah permusuhan, maka akan bahagia, bahkan disebut punya status sebagai anak-anak Allah. Di mata dunia, pahlawan adalah orang yang memenangkan perang. Pahlawan adalah orang yang memenangkan pertengkaran. Namun di mata Tuhan, pahlawan sesungguhnya adalah mereka yang mencegah perang. Saudara, ayo kita belajar untuk kita tidak lagi, saudaraku, ya, mengikuti ego kita, tapi belajar menguasai. Ayo coba ketik katakan, saya mencegah perang, ya. Jadi jangan terus memulai perang, tapi belajar dari Yesus. Nah, yang keenam, yang terakhir, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Masalah terbesar dunia hari ini bukan nuklir, bukan misil, bukan teknologi. Masalah terbesar manusia adalah hati manusia itu sendiri. Alkitab berkata dalam Yakobus 4 ayat 1, dari mana datangnya peperangan, sengketa, dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Nah, ini masalah hati. Perang di dunia sebenarnya dimulai dari tempat yang sama dengan konflik di rumah, yaitu apa? Ego kita, kesombongan kita, keinginan untuk menang. Yuk kita belajar, kita mau sungguh-sungguh, saudaraku, mengutamakan Tuhan, mengutamakan kepentingan orang lain, dan bukan jadi orang yang ego. Beberapa pemimpin dunia pernah menyimpulkan satu hal yang sama. Perang tidak dimulai oleh senjata, namun perang dimulai oleh keputusan manusia yang salah. Dan ada satu kalimat yang sangat kuat, satu keputusan emosional dapat menciptakan krisis yang harus dibayar oleh jutaan orang. Hidup rukun mendatangkan berkat. Ketika kita melihat konflik dunia, Tuhan sebenarnya sedang memberi pelajaran pada kita. Karena konflik terbesar dalam hidup kita sering bukan karena negara lain, tetapi dengan pasangan kita sendiri, dengan keluarga, dengan teman, dengan rekan kerja. Yuk kita belajar untuk lebih baik mencari kawan dan menghindari pertengkaran. Yang mau, ayo coba angkat kedua tanganmu, saya mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat pesanmu hari ini, belajar dari Iran yang akhirnya menyerang, membabi buta kepada negara-negara tetangganya yang membuat akhirnya Iran dikeroyok oleh banyak negara. Hari ini Tuhan, kami mau belajar untuk kami sungguh-sungguh lebih baik mencari kawan, bukan lawan. Ajari kami Tuhan untuk senantiasa Tuhan menjaga kerukunan, menghindari pertengkaran. Bahkan kami mau senantiasa Tuhan untuk hidup rukun, karena di situ berkat akan mengalir. Berkati setiap sahabat Mesbah Mujizat, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedang melewati masa ujian penyakit maupun masa Tuhan ujian keuangan. Biar kami tetap sabar menanti waktu Tuhan. Kami tidak lagi hidup ego, kesombong, tetapi kami mau mendahulukan hati kami dirubah Tuhan, tulus seperti hati Tuhan. Berkati juga untuk Israel, berkati juga untuk Iran, untuk Tuhan Palestina, untuk Timur Tengah. Kami berdoa berkati juga untuk Amerika, untuk Indonesia, karena Tuhan memanggil kami bukan untuk mengutuk, tapi untuk memberkati. Shalom Tuhan buat semua sahabat Mesbah Mujizat. Dan kami percaya anugerah-Mu dilimpahkan. Dan sekarang Saudara kasih Tuhan, terimalah berkat yang terbaik. Berkat Bapa, Putra, Roh Kudus berkati dalam nama Yesus Tuhan. Turun menyertai saudara, memberkati saudara mulai hari ini.
bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Terima kasih sahabat sudah mendengarkan khotbah tentang akhir zaman. Saya yakin dan percaya kita semakin bertambah hikmat dan bertambah referensi tentang akhir zaman. Channel ini dibuat secara sadar untuk mengumpulkan pembahasan tentang akhir zaman, nubuatan tentang akhir zaman, agar kita punya satu channel membahas khusus tentang kejadian-kejadian di akhir zaman. Para pembicaranya juga dari berbagai-bagai interdominasi, baik dari Protestan, Karismatik, Katolik, dan berbagai-bagai pendeta di seluruh Indonesia, tentunya yang membahas tentang akhir zaman. Semoga channel ini memberkati kita semua. Firman Tuhan mengatakan Matius 13 ayat 39, musuh yang menabur benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Matius 22:23-24. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. 1 Tesalonika 4 ayat 15-16. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Matius 24 ayat 24. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 26 ayat 64. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Tuhan akan menjemput kita di langit, dan kita akan datang menyongsong Dia di langit, sampai nanti kita akan memerintah di kerajaan 1000 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pemaparan firman Tuhan tentang akhir zaman yang disampaikan oleh hamba-Mu yang luar biasa ini. Berkatilah hamba-Mu ini, pelayanan, keluarga, setiap pekerjaan yang dia kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kami yang mendengarkan firman ini berterima kasih Tuhan, karena kami semakin bijaksana menambah referensi baru tentang akhir zaman. Apa yang harus kami lakukan menjelang akhir zaman? Tentunya harus mendekatkan diri, melekat dengan Tuhan, sehingga ketika waktu itu tiba, kami diangkat dan bersama-sama dengan Tuhan di langit dan akan memerintah di kerajaan 1000 tahun nantinya. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus. Amin. Nó nấu cho mình tắt lỗ để bơi sầy bù phá y chẳng mày dầu giá bù phá tê cháu trong sai liệu tê lưng ở tàu in nấu nè tê cháu xin cồn tê cháu xin nè cho mình nói xin bay bài đi tròi đi dẫn đi coi à mày tu xin nào muốn tới lịch xa tán tê nè cháu ngạo mày mòn chùi bù phá ao tê đọc liền nào tê cháu khai sĩ sẽ coi cha xin nào mà bài đi bây giờ cho mình cha xin nêu bên ngoài với bài sa tan nhà bù phá cho mình không hay nào như vậy mình đi luôn tàu thằng này bây giờ đi tập sa tan và cha xin vào cái một bù phá bay cho bên bàn ăn bài tối lầu càng thì pay mà thằng pay mặt bây ăn xây ra cái lò mình bàn play mà nè cho chơi miệng bù phá cháu bù phá nè đi dùng chọc vần mà cháu ăn xây ra cái lầuวันใดจัดเตี้ยจะอยู่ไหนเตี้ยเจ้าเพี้ยนำมากูต้องใส่ตูต้องใส่แต่ไปจะเหม็นเตี้ยเจ้าเหลว
Bây giờ tôi quyết thân ý cái này. Tí cho ấy dính kê mà cháu cần bút trái nào, cần mấy nhàng nào. Tí cháu cần mà nè, cho cháu cần bay bài tê. Cô cần bay lấy bay cô nên lấy giải cái. Bây giờ bù phá tí cho cháu ăn xuân nào cần nhấu, cái lấy mà cho mày. Qua yêu tình cha ăn xuân cái nè, mày cô mà nè mình bắt này lại. Bù phá cho sang cần giá, cô mà cái mình chân kia nào. Mà ngày tôi này kinh, tôi này cho ngày thay. Bây giờ in đâu cần và bù phá hô sĩ trong sấy cần. Quay mê văn nè, tu pay, tu satani bản lạc càng đấy, thì giờ không năng lâu mà. Bây giờ cần nhà, bù phá, thì la về tụi này, cái nhà, sao mà tụi tôi chân, soi tìm hết tụi này cái nào. Bây giờ cần cho tấm bay càng, cái nào mà lòng bay. Cái lòng bay à, cho mày phạm lại. Như vậy bố phá càng bây giờ soi cần lòng mày thái đi vào nè. Bây giờ cần lòng mày phạm cho bố phá khát tuấn mày. Như vậy bố phá mày nó phạm nó, mình soi. Cần lòng mày phạm soi miếu con căn này nào, soi cho khát tuấn mày. Tổng nhà bạn nón, phe bây cần, sung thu phe có bên này nó. Bây giờ quay cần lòng mình bố phá cháu. Mày dừng bữa phá yêu năng lâu đấy. Cần chú nằm thằng biệt thay à, này cần phá bay. Rồi, cần lâu nhà nhỏ lấy ra đi bởi sẩy. Hà lấy cần, chú bay hắn nói đi sẩy chừng. Bé bài miếu à. Bé chói trong sẩy à. Là ấy tọc liền cho có bắn bê hạt. Trong biểu ôm này cần bù phá bay. Quay á mà giấy cần lão hát bà lệ hạt. Chú mình này cần năng phá được bài nào. Bù phá và cần lâu tổng lỏng và năm bê căn miêu khung căn này nào. Quay bù phá ní tí nhận chạy hơn nín cần. Như vậy cần lâu mình ấy dính tới mà cháu. Bây giờ tôi cho hỏi y lọc tộc tê Giê-xu nó xây ra cây mà cho phạm cần lâu. Bây giờ ý tế cần lâu cho mày ngày ngúng. Như vậy Giê-xu lâu mà hát khá lỗi cần lâu. Giê-xu với liệu nó cháu phạm cần lâu cho ngài thái yêu xì xì cha ní. Ông lúc thế mà sao phạm cần lâu bay. Ông nhà cần lâu sân Giê-xu bay nhìn xa kia còn mà tỏ. Bay kiếm Giê-xu bay ní thằng biệt cần lâu thái giá. Một khoan chỗ này khăn phá bay và bù phá dấu chính xây. Bọn nhà mình sân nhé sẽ lo ní, đi thái giá, đi tập bà kiếm pay. Bây giờ tới phung, mình tới tỏi ní. Bù phá cháu tí bố pay. Rồi bọn nhà cần lòng mà bay kiếm Giê-xu nào. Mình tấn lòng khó bù phá, bấm khó Giê-xu cao nào. Bay bài pay, bay kiếm pay. Cho lòng tí bay dấu hồ dấu khăm. Vâng cần lâu kiếm Giê-xu ní, cần lâu thái giá, chỗ này khăn tiếng phá bay. Như vậy Giê-xu, chỗ dây tóng con luôn, bởi chăng, theo khá lâu tàu nào, khăn bay nó thằng bù phá tầng này. Vâng nhà tôi ở sân Giê-xu ní, chỗ này khăn phá bay, và bù phá này dấu chứng xảy. Terima kasih sudah melihat video pendek tentang rencana Allah untuk kehidupan manusia. Sejak dari awal Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Dia juga sudah merencanakan akan keselamatan manusia melalui pengorbanan anaknya yang tunggal. Tidak ada cara lain selain menerima Tuhan Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bisa bertemu dengan Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang menjadi jembatan seperti video yang kita barusan lihat. Jadi rencana Allah itu sangatlah sederhana. Rencana keselamatan yang diberikan Allah sangatlah sederhana. Mari kita lihat artikel berikut ini. Rencana keselamatan Allah yang sederhana namun penuh kuasa.
Hai kawan, saya akan mengajukan pertanyaan yang paling penting di dalam kehidupan ini. Kebahagiaan dan kesusahan Anda di masa akan datang bergantung pada jawaban Anda. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah diselamatkan? Ini bukan pertanyaan tentang perbuatan baik Anda, bukan juga apakah Anda anggota gereja, tetapi apakah Anda sudah diselamatkan? Apakah Anda yakin akan masuk surga setelah meninggal dunia? Alkitab berkata bahwa untuk dapat masuk surga, seseorang harus dilahirkan kembali. Dalam Yohanes 3 ayat 7. Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Karena yang dilahirkan dari daging adalah daging, yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dalam Alkitab, Allah memberikan rencana bagaimana caranya untuk dapat dilahirkan kembali, yang berarti diselamatkan. Rencananya sangat sederhana. Anda dapat diselamatkan hari ini juga. Bagaimana caranya? Langkah pertama, Anda harus sadar bahwa Anda adalah orang berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang lahir dengan hati yang berdosa, hati yang dari daging. Anda adalah orang berdosa dan terpisah dari Allah karena dosa. Sebab upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Ini artinya pemisahan kekal dari Allah di dalam neraka. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Tetapi Allah sangat mengasihi Anda. Dia telah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus, untuk menanggung dosa Anda dan mati untuk Anda. Dia, Yesus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus harus meneteskan darahnya dan mati karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Imamat 17 ayat 11. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Meskipun kita tidak dapat mengerti bagaimana caranya, Allah berkata bahwa dosa-dosa setiap orang yang percaya kepadanya telah dibebankan kepada Yesus dan Ia mati untuk kita. Dia dijadikan pengganti kita. Ini adalah kebenaran. Allah tidak dapat berbohong, kawanku. Sekarang Allah memberikan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Kisah Para Rasul 17 ayat 30. Langkah kedua adalah pertobatan. Pertobatan ini adalah sunat hati. Kalau di perjanjian lama Tuhan minta Abraham, Kejadian 17, dan semua keturunannya disunat sebagai tanda perjanjian yang kekal. Makna rohaninya adalah dalam perjanjian baru Tuhan Yesus memperkenalkan tujuan dari sunat jasmani adalah sunat hati, yaitu secara rohani. Sunat jasmani dilakukan sebagai upaya memurnikan diri dan dari aspek medis dapat menghindari sejumlah sakit penyakit. Sunat hati secara rohani memurnikan hidup kita dari dosa dan maut. Yeremia 4 ayat 4 berkata tentang sunat hati supaya terhindar dari murka Allah. Perbuatan-perbuatan yang jahat adalah kehidupan yang tidak takut akan Tuhan, tidak hidup mengasihi Dia dan tidak beribadah kepadanya. Sunat hati berarti bertobat dari kehidupan yang jahat dan menaati Tuhan. Mengatakan betapa baik, kuat dan dahsyat, adil dan kasih Tuhan hingga layak disembah oleh semua orang. Pertobatan harus disertai perbuatan. Cara berpikir di mana seseorang mengaku dan setuju bahwa ia orang berdosa di hadapan Allah dan mengaku serta menerima pengorbanan Yesus di kayu salib untuk setiap orang percaya. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 30 sampai 31. Penjaga-penjaga Filipi bertanya kepada Paulus dan Silas, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat." Percayalah kepadanya sebagai seorang yang telah menanggung dosa-dosa Anda dan mati mengganti Anda, dikuburkan dan dibangkitkan kembali oleh Allah. Kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin
akan kehidupan kekal. Sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat, kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13. Barang siapa dalam kutipan di atas termasuk Anda diselamatkan bukan berarti mungkin atau dapat, tetapi pasti diselamatkan. Tentu Anda sadar bahwa Anda seseorang berdosa. Saat ini juga, dimanapun Anda berada, bertobatlah, serahkanlah hatimu kepada Allah dalam doa pengakuan dosa dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Dalam Lukas 18 ayat 13, seorang yang berdosa berdoa, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Berdoalah, "Ya Allah, aku tahu bahwa aku adalah orang berdosa. Aku percaya bahwa Yesus telah menggantikan aku waktu Dia mati di kayu salib. Aku percaya bahwa penumpahan darahnya, kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya adalah untuk aku. Sekarang aku menerimanya sebagai juru selamatku. Terima kasih atas pengampunan dosa-dosaku, pemberian keselamatan dan kehidupan yang kekal karena rahmat dan anugerah-Mu. Amin." Terimalah firman Allah dan dapatkanlah keselamatan daripadanya dengan iman. Percaya, maka Anda akan diselamatkan. Secara lahiriah mungkin kita kelihatan pergi ke gereja, membaca Alkitab. Namun jika hati kita masih tinggal dalam kegelapan, dilimputi ketakutan, kebimbangan, kepentingan diri sendiri, dan memaksakan kehendak sendiri, kita harus mempersembahkan hati kepada Tuhan sebagai persembahan yang terbaik. Bukan gereja, perkumpulan ataupun perbuatan-perbuatan amal ibadah yang menyelamatkan Anda. Ingatlah, hanya hati yang diserahkan kepada Allah yang dapat disucikan dan diselamatkan. Rencana keselamatan Allah yang sederhana adalah Anda orang berdosa. Apabila Anda tidak percaya dalam Yesus yang telah mati menggantikan Anda, pasti Anda akan tinggal untuk selama-lamanya di dalam dosa dan maut. Jika Anda percaya kepadanya sebagai juru selamat yang telah disalibkan, dikuburkan, serta dibangkitkan, Anda menerima pengampunan atas segala dosa dan karunia keselamatan kekal karena iman. Anda mungkin berkata, "Tidak mungkin semudah itu." Ini sesuai Alkitab. Ini adalah rencana Allah. Hai kawan, percayalah pada Yesus dan terimalah Dia sebagai juru selamatmu. Hari ini juga, kalau rencananya masih belum jelas bagi Anda, bacalah tulisan ini berulang-ulang tanpa berhenti sampai Anda mengerti jiwa Anda lebih berharga daripada seisi dunia ini. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Markus 8 ayat 36. Marilah serahkan hatimu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan sukarela. Anda harus benar-benar pasti akan keselamatan pribadi ini. Apabila Anda kehilangan jiwa, Anda akan kehilangan surga dan kehilangan segala-galanya. Percayalah dan biarkanlah Allah selamatkan Anda saat ini juga. Kuasa dan kasih Allah akan selamatkan Anda. Tetapkan hati Anda dan perubahan cara pandang memungkinkan Anda untuk hidup sebagai orang Kristen yang selalu menang atas pencobaan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Jangan bergantung pada perasaan Anda. Perasaan itu selalu berubah. Berdirilah pada janji-janji Allah. Janji-janji Allah tidak pernah berubah. Setelah Anda selamat, ada 3 hal yang perlu dilakukan setiap hari untuk pertumbuhan iman. Berdoa, berbicara kepada Allah, baca Alkitab, biarkanlah Allah berbicara kepada Anda, dan Anda berbicara bagi Allah. Dan perlu dibaptis air sesuai ketaatan Anda pada Tuhan Yesus Kristus sebagai kesaksian dan demonstrasi imanmu. Dan kemudian bergabung secepatnya dengan gereja yang mengajarkan Alkitab sebagai firman Allah. Jadi janganlah malu bersaksi,
tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 8. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Matius 10 ayat 32. Amin. Itulah tadi rencana keselamatan Allah yang sangat sederhana. Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita orang berdosa. Yang kedua, kita harus bertobat, meninggalkan yang lama dan beralih kepada Tuhan, dan berdoa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan setelah melakukan ini, ada 3 hal lagi yang kita harus lakukan, yaitu berdoa, berbicara kepada Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kita. Yang kedua, baca firman, mendengarkan Tuhan berbicara lewat firman kepada kita. Kemudian kita berbicara kepada Tuhan. Yang ketiga adalah bersaksi. Jangan malu bersaksi. Setelah engkau diselamatkan oleh Tuhan, bersaksilah. Saksikan imanmu kepada semua orang. Siapa yang malu mengakui Tuhan Yesus di depan umum, maka Yesus pun akan malu mengakuimu di depan Bapa. Jadi saksikan kuasa keselamatan yang Tuhan berikan kepadamu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.